Ini juga sama, kalau lingkungannya enak, dia akan ajak rombongannya. Sehingga pada saat jumlahnya semakin banyak, terjadilah penyakit tersebut. Jelas ya? Nah, ini ada tipe infeksi jamur. Ada yang infeksi jamurnya superficial, artinya di permukaan saja. Ada yang cutaneus, sampai pada berkeratin rambut, kulit, kuku. Karena kemarin kita belajar bahwa stratum corneum yang paling tebal adalah di kuku, ya keratinnya banyak di rambut. Oh, yang berikutnya adalah subcutaneous. Subcutaneous itu bisa sampai ke otot, tulang, dan jaringan. Jadi jamur ini bisa sampai ke bagian tubuh dalam ya, Dek ya. Harus hati-hati. Bahkan bisa sistemik. Nah, sistemik ini paling sering pada orang-orang imunokompromis ya, atau B20 atau imunnya memang sudah benar-benar drop. Kalau sudah satu tubuh, ya itu agak sulit ya, karena kan pengobatannya benar-benar harus dijaga. Dia rentan terhadap apapun. Nah, jadi harus benar-benar hati-hati. Di sini ada yang namanya deep mycosis deh. Jadi deep mycosis ini punya khas yang khusus gitu ya. Ada triasnya. Biasanya ada tumor. Tumor ini dia bentuknya pelenting ya, kapul nih. Terus ada fistel, ada salurannya. Dan biasanya permukaannya bergranulasi. Dan kadang pada kasus-kasus deep mycosis ini dia berbau. Jadi kadang orangnya tuh, kadang saya udah mandi dok, udah bersih, tapi nanti agak siang itu pasti badan saya baunya kurang sedap dok. Nah, ini biasanya sudah deep mycosis ya, harus hati-hati. Biasanya untuk menegakkan diagnosis kasus-kasus deep mycosis ini dengan melalui histopatologi. Jadi jaringan kulitnya diambil, dibiopsi. Ya. Kalau kalian menemukan kasus-kasus seperti itu, cukup sampai diagnosis saja. Nanti bisa kalian rujuk untuk memastikan dan pengobatan selanjutnya. Nah, berikut ini kasus-kasus yang akan kalian temui sehari-hari dan kalian harus bisa mendiagnosis bahkan memberikan terapi awal. Ya, mari kita bahas dermatofitosis, infeksi superficial. Jadi dia di permukaan ya, di stratum, di epidermis. Dia adalah infeksi jamur yang menyerangnya di area kulit bagian superficial. Nah, dermatofita adalah jamur yang menyerangnya. Jadi dermatofitosis adalah infeksinya. Nah, kalau dermatofita adalah jamurnya. Nah, sedangkan dermatofitosis itu adalah tinea atau bahasa Latinnya ringworm. Pernah dengar ya? Mungkin pernah dengar ringworm yang punya peliharaan kucing atau apa misalnya suka kucingnya punya penyakit kulit. Nah, itu paling sering juga jamur ini atau ringworm. Nah, di dermatofita ini atau jamurnya itu kita bagi deh ada tiga macam yang paling sering ya, paling sering. Mikrosporum, ada trichopiton, ada epidermopiton. Nah, ini bisa dilihat kalau mikrosporum itu paling sering menginfeksi area kulit dan rambut. Kalau trichopiton, kulit, kuku, rambut. Epidermiton, kulit dan kuku. Ini yang di tabel ini adalah nama-namanya deh. Jadi ada Trichopiton rubrum, ada Trichopiton metagropites, verrucosum, violaceum, scaulini, tonsuran, dan ini deh, masing-masing ini itu nggak akan ketukar kayak M. canis, biasanya bisa di mm, hewan, ya. Nah, kalau misalnya sampai ditemukan contohnya di manusia, berarti dia pasti tertular dari si peliharaannya atau kontak dengan hewan, gitu ya. Nah, dermatofita ini juga bisa ditemukan di beberapa area atau tergantung dia menyerangnya bagian apa. Ada antropofilik, geofilik, dan zoofilik. Antropofilik dia menyerang manusia, jadi jarang banget ke hewan. Kalaupun sampai ke hewan, berarti ada perantaranya. Perantaranya adalah manusia. Dan biasanya reaksi radangnya itu tidak terlalu heboh ya, ringan. Walaupun dan biasanya baru disadari dalam waktu yang lama. Lalu berikutnya adalah geofilik, biasanya dari environment, tanah, misalnya punya kebun ya, atau punya bunga-bunga, atau punya kolam ya. Zoofilik sendiri itu dari hewan, tadi yang sudah dijelaskan, bisa dari anjing, kucing, burung.
hamster, ya, kayak gitu-gitu. Sekarang kita masuk ke penyakitnya. Yang pertama adalah tinea capitis. Tinea capitis adalah jamur pada area kulit kepala. Nah, paling sering itu Trichopiton dan Microsporum. Ini gambar ini adalah gambar apa deh? Yang kemarin kita lihat, rambut ya. Nah, di rambut sendiri itu ada yang ektotrik sama endotrik. Nah, ektotrik itu yang bagian luar yang kuning-kuning itu. Nih yang kuning ini ektotrik ya, Dek. Ini kan rambut nih, Dek. Ini adalah satu helaian rambut yang kemarin kita pelajari ya. Nah, ini jamurnya ada di area luar. Kalau yang ektotrik. Kalau yang di dalam ini juga jamur nih. Ini di bagian helaian dalam eh, rambut. Apa dong perbedaannya? Ya beda. Walaupun dua-duanya akan mudah rapuh, tapi yang patah itu yang endotrik ini nanti bisa ya. Nah, pada ekso sama endotrik ini, kalau kita lihat dengan pewarnaan lampu wood deh, pendaran, warnanya itu berbeda. Kalau yang ektotrik, ini kalau kita sinarin pakai lampu wood, dan rambutnya itu kelihatannya warnanya kuning kehijauan pendarannya. Sedangkan kalau yang endotrik ini adalah abu kehijauan. Jadi kayak warnanya berbeda. Makanya kan di sini warnanya lebih kuning ya. Karena apa? Letaknya di luar. Nah, kalau yang ini letaknya di dalam, di mana di dalam rambut sendiri lapisannya ada keratin. Logikanya seperti itu. Ya, jadi nanti kalau misalnya kalian punya lampu, nanti belajar tuh CSL. Ada yang punya jamur di kepala, ya bisa kalian lihat nih pendarannya bener gak ada warnanya ini atau tidak. Nah, pada jamur di kepala itu terbagi menjadi dua, non-inflamasi dan inflamasi. Non-inflamasi ini artinya tanpa adanya peradangan. Tanpa ada peradangan itu ada dua tipe. Yang pertama adalah black dot, yang kedua adalah gray patch. Bedanya kalau black dot ini pada saat kita lihat kulit kepalanya, gambarannya kayak titik-titik dot hitam. Pulpen kalau kalian titik-titikin di kertas, kalian lihat dari atas, nah ini sama. Pada rambut kalau kita lihat kayak titik-titik di kepala, itu black dot dan biasanya dia tanpa adanya peradangan. Kalau gray patch warnanya jadi putih, jadi kayak ada sisiknya, squamanya. Sedangkan kalau yang inflamasi atau dengan peradangan biasanya sudah terjadi campur tangan dengan bakteri, misalnya gatel, digaruk-garuk, pas tangannya kotor segala macam, terus dia sudah berbau, ada nanahnya. Nah, itu biasa ditandai dengan tanda-tanda peradangan atau inflamasi. Itu jenisnya adalah Secarion Chelsea dan Tinea favosa. Kita lihat ya. Nah, ini adalah yang black dot. Black dot ini endotrik, Dek, di dalam. Makanya dia patah, Dek. Nah, jadi rambut-rambut yang patah ini, yang hitam-hitam ini adalah sisanya. Sisa ujung-ujung rambut. Makanya kalau kita lihat ini gambarannya black dot. Jadi titik-titik hitam tuh. Ini adalah black dot ya. Yang rontok-rontok. Dan ini tanpa disertai adanya peradangan. Rambutnya sangat rapuh sehingga pada ujung-ujungnya dia patah, tersisa bintik hitam. Disebut dengan tinea capitis black dot. Ini yang gray patch tadi. Nah, kelihatan ya perbedaannya. Kalau ini kan titik-titik hitam. Kalau yang gray patch dia abu nih ya, ada sisik squamanya. Nah, lesinya dia pasti kalau tinea itu ada kerontokan rambut ya, pita. Nah, kalau yang grey patch ini ada squamanya. Namanya aja grey, warnanya abu-abu dan ada patch. Ya, patch itu apa? Perubahan warna kulit tanpa disertai dengan bentuk dan konsistensi, tapi warnanya berubah menjadi keabuan, sehingga disebut dengan grey patch. Dan ini masih tetap yang tipe non-inflamasi tanpa disertai peradangan. Kalau grey patch ini dia jamurnya di lapisan luar deh, di ektotrik gitu. Jadi dia masih ada rambut-rambutnya sebagian tumbuh karena dia di lapisan luarnya. Jadi lapisan luar rambutnya itu ada jamur-jamurnya. Nah, jamurnya itu warnanya kuning tadi. Nah, makanya dia grey patch. Kalau yang black dot dia putus deh karena letaknya di dalam. Kalau di dalam kan dia otomatis mematahkan si helaian-helaian rambut. Berikut ini yang tipe inflamasi atau sudah ada peradangan.
Nah, kalau sudah ada peradangan, otomatis ada tanda-tanda peradangan ya. Rubor, kolor, dolor, tahu ya, tanda-tanda inflamasi ya. Nah, ini udah ada eritem, bengkak, nanah. Ini sakit ya, Dek, ya posisinya. Jadi selain kita obati dengan jamur, otomatis harus kita berikan antibakteri juga, antibiotik, karena sudah terjadi tanda-tanda inflamasi. Ini biasanya, ya ini kalau tinea itu sudah pasti ya, pitak ya. Nah, ini ada tanda ini ada nanah ya, ini nyeri, kadang berbau deh ya. Jadi karena sudah campur sama si bakteri tadi. Pada lampu wood fluoresensi bisa muncul bisa enggak. Kenapa? Karena sudah ada bakteri, jadi kadang tersamarkan. Dan biasanya kalau keluhan yang inflamasi ini deh sudah ada anaknya ada demam ya. Nah, dok anaknya demam. Terus ini biasanya keluhannya datangnya dia sudah lama dan hygiene-nya kurang baik ya. Jadi memang kebersihannya pun kurang baik. Nah, ini yang Favosa deh. Yang Favosa ini khas deh. Pada Favosa ini bentuknya seperti ini. Kadang disebutnya kayak ada skutula. Skutula itu krusta. Krusta itu adalah koreng ya, yang kemarin kita pelajari. Koreng, yang sudah mengering. Jadi kalau misalnya habis luka, tanah itu mengering. Nah, disebut dengan skutula. Dan skutulanya ini khas. Dia bentuknya kayak mangkuk gitu di kepala berwarna kuning, kadang kuning kecoklatan. Dan yang paling khas lagi baunya kayak bangkai tikus, mau si odor. Nah, kalian pernah cium bangkai tikus? Nah, jadi kalau misalnya kalian pernah cium, nah baunya kurang lebih seperti itu. Jadi kalau datang ke kalian ada pitak ini dan berbau, jadi dari pintu aja udah kecium. Kalau kalian sudah pernah mencium sekali, seumur hidup akan tahu baunya. Sama kayak gangren ya, gangren orang yang gula, DM. Kalau udah pernah sekali kecium pasti akan tahu baunya karena baunya khas banget, terngiang-ngiang ya. Nah, ini diagnosis bandingnya ya, diagnosis bandingnya mau banyak nanti kalian baca sendiri. Berikutnya adalah tinea barbae. Barbae itu adalah area-area mana coba barbae? Jenggot, ya kumis, kalau punya jambang di jambang. Nah, ini gambarnya nih. Jadi kalau kalian laki-laki memelihara jenggot, kumis, jambang, dijaga ya. Jangan nggak digosok, apalagi itu rambut-rambut itu kan tempat kumpulnya keringet ya. Dia kadang mengendap di situ, terus nggak kalian bersihkan. Ah, jadinya tumbuhlah si jamur. Nah, ini tapi dia sudah sampai infeksi ya yang ini ya. Nah, ini tinea corporis. Tinea corporis itu ada di badan, Dek. Ya. Nah, ini bisa kalian baca. Tapi yang harus saya tekankan adalah kalau jamur ini bentuknya selalu central healing. Kalian bisa lihat nggak? Mau itu bentuknya bulat atau separoh nih ya, separoh gini, atau begini, atau bulat-bulat seperti ini. Itu bentuknya central healing. Jadi bagian tengahnya ini lebih tipis dibandingkan dengan bagian tepinya. Jadi kayak ada bentuk cincinnya. Ini tengahnya lebih tipis, tepinya dia lebih menebal. Ini pun sama ya. Ini tengahnya lebih halus, tepinya. Nah, karena jamur ini tepi lesi tepinya lebih aktif, itu nanti terkait sama pengobatan, deh ya. Jadi pada saat kita melakukan pengobatan jamur, apalagi yang oles, kita harus mengoleskan 2 senti kurang lebih ke area kulit yang sehat. Kenapa? Karena jamur yang paling aktif itu di tepi sini, deh. Nah, oleh karena itu kalau kita melakukan pemeriksaan atau kerokan pun yang diambil adalah sisi tepi yang aktif ini, yang banyak jamurnya. Kalau lesi yang tengah ini udah mulai hampir sembuh. Makanya disebut dengan central healing. Jadi dia jalan deh, bertambah luasnya dari tepi. Dia bertambah, bertambah, bertambah. Dia bertambah, bertambah, bertambah. Jadi yang paling aktif tepi. Jadi kalau kita lakukan pengobatan, jangan lupa disampaikan ke pasiennya bahwa mengolesinya dari kulit sehat. Jangan di tengah aja. Yang tepi nggak diolesin. Ya nggak sembuh-sembuh nanti. Ya, jadi edukasi dalam melakukan pengobatan jamur juga sangat penting. Makanya pasien kadang, kok saya diobatin nggak sembuh-sembuh ya dok? Atau 2 hari udah enak dok, tapi habis itu muncul kembali. Nah, jangan-jangan salah dalam pemakaian si obatnya. Nah, ini tetap gambaran tinea corporis nih ya. Ada gambaran si central healingnya. Ini tepinya tebel,
tepinya lebih eritem, tengahnya udah mulai memudar. Ini diagnosis banding bisa kalian baca sendiri. Selanjutnya Tinea cruris. Nah, Tinea cruris ini daerahnya adalah dari bagian perut bagian bawah, selangkangan dan bokong. Itu adalah areanya cruris. Lagi-lagi bentuk dari si jamur khas banget. Nah, kalian bisa melihat tepinya tebal ya. Nih, pada wanita ya sama deh. Nih, ya. Ini di selangkang. Luris jadi dari pusar, pusar ya, pusar ke bawah, selangkangan, dan bokong itu areanya tinea cruris. Berikutnya adalah jamur di kaki. Nah, ini juga banyak nih. Atau biasanya kalau pasien tuh datang kutu air gitu ya. Nah, ini biasanya khasnya dia putih nih. Terus dia maserasi. Ya, jadi basah. Mungkin ada yang pernah lihat, atau ada yang pernah dikeluhkan. Nah, kayak gini ya, maserasi. Dia letak-letak. Kalau kayak gini kalian sebatas bisa mendiagnosis ini tinea pedis sudah cukup baik ya. Nah, karena nanti ada tipe-tipenya, ada yang interdigitalis, jadi di sela-sela jari 4 dan kelima aja biasanya lokasinya. Tapi untuk kalian cukup mendiagnosis ini tinea pedis sudah baik. Jadi ada warna putih, dia maserasi, basah. Nah, biasanya orang-orang yang sering kontak sama air atau misalnya kaos kakinya udah basah nggak dicuci dipakai lagi, nah itu kayak gitu-gitu. Yang biasanya disertai dengan bau yang kurang sedap ya. Ini tinea pedis juga. Nah, nanti deh yang ini yang agak sulit. Biasanya kalian bedakan dengan apa? Neurodermatitis ya. Jadi eksim, gambarannya mirip kadang kayak gini, tapi dia gambarannya lebih tebal dan dia setempat kalau eksim. Tapi kalau ini dia rata deh. Ini namanya moccasin foot. Jadi hampir kena ke semua kakinya dan sama kanan dan kiri gitu. Sedangkan kalau pada eksim biasanya satu, bisa dua-duanya tuh ya, tapi bentuknya khas setempat. Kalau ini kan hampir sama nih kanan kiri. Kita lihat juga nih kukunya juga kan, nih ada jamurnya. Ini juga jamur ya, bisa suka kena air, kontak air. Halo, nah ini dia proses mendingnya. Ini jamur di tangan. Lagi-lagi, bisa dilihat nggak deh? Khas kan ya? Kalau jamur apa nih? Ini bagian tepinya ya. Gitu. Ini tepi. Ini tepi. Ya, ini tepi. Jadi dia kayak ada garisnya lebih menebal. Sedangkan ininya udah mulai sentral. Dan satu lagi, kalau pada jamur itu biasanya tidak instan. Jadi, dok saya gatal baru sehari, 2 hari. Nah, itu biasanya belum jamur tuh deh. Jamur itu soalnya biasanya itu udah agak lama, misalnya minimal seminggu, biasanya rata-rata di atas 2 minggu. Lalu dia khasnya lagi, biasanya bertambah gatal pada saat berkeringat atau lembab ya dan terkait sama pekerjaannya. Misalnya dia mau kena cuaca panas atau apa, nah itu petani ya atau misalnya dia hobi berkebun atau dia punya kolam. Nah, jadi memang hygiene-nya dan dia lupa biasanya melakukan bersih-bersih. Ini juga eh, apa namanya? Nah, ini juga biasanya adalah bentuk-bentuk jamur juga, tapi dia yang hiperkeratotik. Cuman kalau kalian deh, tadi di awal saya bilang bahwa kalian menentukan diagnosis ini tinea pedis dan tinea manus sudah bagus. Jadi kalau jenis-jenisnya biasanya nanti bisa kalian ngerujuk aja. Yang penting kalian bisa tahu, oh ini jamur di tangan, berarti namanya tinea manus. Kalau yang di kaki tinea pedis. Oke, biasanya paling sering pedis atau orang awam tuh datangnya dok saya kena kutu air nih dok gitu. Iya, jadi beliin saya. Nah, tadi di semua jamur-jamur tadi ini sudah dirangkum untuk
terapinya. Jadi baik dari tinea capitis, tinea barbe. Tadi barbe di mana janggut ya, janggut, kumis, jambang. Terus ada tinea corporis atau tinea cruris, pedis atau manus, dan onychomycosis. Onychomycosis ini jamur pada kuku yang akan kita baca. Nah, ini disebut dengan onychomycosis. Itu istilah umum pada kelainan kuku akibat infeksi jamur. Tapi kalau misalnya dia disebabkannya oleh dermatofita tuh yang tadi ya, trichopiton, yang tadi kita bahas ya. Nah, itu disebut dengan tinea unguium, kelainan kuku akibat kulit akibat infeksi dermatofita, jamur-jamur tadi. Nah, ini ada jamur kuku yang bentuknya kuning kayak gini deh, dan dia rapuh. Terus ada kehitaman. Kalian pernah lihat nggak ada orang yang punya kuku kayak gini? Atau saudara, atau misalnya yang kerja di rumah, itu bisa dilihat. Ini namanya onychomycosis subungual distal. Jadi di bagian ujungnya sini. Nih, nih rapuh nih. Ini kan sampai segini nih. Jadi kadang ini nggak sakit, nggak terasa apa-apa deh sama mereka keluhannya. Terus udah dipotong, dok tetap aja tumbuhnya kayak gitu dok. Nah, memang kalau kayak gini biasanya harus kita terapi. Karena jamur itu akan selalu ada sampai lempeng bawah. Ini kan kulit nih, keratin. Keratin itu zat tanduk ya, lapisan tanduk. Nah, ini tebal. Makanya kuku itu kita lakukan kerokannya harus kita potong dulu deh. Kalau tadi, kalau misalnya KOH-nya yang 10% ya pada kulit. Jadi di sisik tadi tepinya digores pakai scalpel, nanti ada sisik-sisik taruh di objek gelas kita taruh KOH. Kalau kuku dipotong nih dek, dipotong kukunya ya kan, dipotong kecil-kecil, KOH-nya 30%. Jadi lebih melarutkan lagi sih keratinnya karena kuku ini kan tebel. Makanya dalam melakukan pemeriksaan KOH kuku dia lebih lama karena zat keratinnya yang dirontokkan oleh si KOH itu lebih memerlukan waktu. Makanya dosis si KOH-nya lebih tinggi, 30%. Kalau ini yang tipe, bisa kita lihat ini yang tipe subungual. Nah, kalau subungual itu dari ujung sininya nih, deh. Subungual. Jadi jamurnya dari bagian ujung sini. Kalau yang tadi kan di depan nih, distal. Kalau yang ini di belakang, di putih. Kalau ini yang superficial putih, jadi yang di atas aja nih ada putih-putih ini nih. Nah, ini yang sudah sampai kandida nih, Dek. Jadi kukunya udah lepas-lepas nih. Ini udah warnanya ini. Kucuk ada pesedo clubbing. Jadi kayak ada drumsticknya nih, ada tambahannya bengkak sini. Jadi kukunya udah nggak ada nih, Dek, lempengnya. Ini banyak juga nih pada orang pekerja-pekerja apa petani kan nggak nyambutin kadang serbuk-serbuk itu kan banyak jamur-jamur tuh di padi. Nah, terus tapi mereka nggak ngerti nggak diobatin tuh sampai habis gitu. Jadi kalau dilihat itu kayak drumstick jarinya ini, terus habis itu depannya kalian tahu drumstick kan, stick drum tahu ya, yang kayu. Nah, itu kan ujungnya gini terus di ujung si drumsticknya agak pecendol gitu kan buat yang mukulnya. Nah, ini diibaratkan kayak drumstick. Ini gini, terus ini agak bengkak. Hmm. Ini terapi yang onychomycosis ya, yang bawah. Biasanya ada deh, tapi udah jarang banget ya. Saya sendiri pun kalau melakukan terapi jamur ini kan dia lama ya, bisa berbulan-bulan. Jadi kita harus pastikan dulu dengan pemeriksaan KOH-nya dan atau biopsi kulit atau lain. Nah, kalau untuk kuku ini agak susah. Biasanya alat yang paling lengkap di RSCM. Di rumah sakit saya pun dia agak susah. Jadi nggak semua rumah sakit bisa melakukan pemeriksaan jamur di kuku. Dan saya biasanya jarang langsung menterapi karena untuk jamur di kuku itu bisa sampai 6 bulan pengobatannya. Kebayangkan kalau minum obat 6 bulan, taunya dia bukan jamur kuku. Nah, makanya kalau untuk jamur kuku benar-benar harus ditegakkan dulu, mengingat pengobatannya yang lama.
Nah, berikutnya adalah kandidiasis. Ini tetap bagian dari si infeksi jamur, tapi golongannya beda. Kalau kan tadi dermatofita ya, Dek, yang trikopiton, ya, yang tahu ya, yang metagopites. Nah, ini beda-beda. Kalau yang ini kandidiasis khas, dia disebabkannya cuma oleh si Candida albicans saja. Nah, kalau kalian cukup mendiagnosis ini kandidiasis aja. Kalau ini pembagiannya sebenarnya kalian cukup tahu ya. Jadi kompetensinya tidak empat ya. Nah, ini dia khasnya ada oral thrush. Jadi biasanya paling sering memang pada pasien-pasien B20 ya, yang imunokompromis HIV, AIDS. Nah, itu paling sering. Jadi di lidahnya kalau dibuka itu kayak ada selaf putih lembaran kalau kita lihat. Nah, kayak misalnya kalian lihat anak kecil bayi yang dikasih susu formula itu juga bisa kandidiasis tuh deh kalau nggak di bersihkan ya habis itu. Jadi dia ada kayak lapisan pseudomembrannya gitu, putih di lidahnya. Itu bisa pada anak-anak. Tapi kalau misalnya sudah sampai ke seluruh organ, ke kulit, ke organ dalam, nah jangan-jangan pasiennya ini B20. Lagi-lagi ya Dek, saya sering menyebut B20 karena memang saat ini banyak sekali pasien-pasien HIV dan AIDS ya yang bertebaran ya. Jadi nggak kelihatan. Jadi kalian harus selalu hati-hati. Ya nanti kalau kalian sudah tugas atau koas di IGD atau apa, jangan lupa APD. Kita menolong orang lain, tapi jangan lupa untuk menolong diri sendiri juga, melakukan pencegahan. Jangan sampai kita nolong tapi kita ceroboh, ya. Nah, kayak gini deh. Ini namanya thrush atau plakat putih keabuan pada mukosa bukal dan tepi. Jadi ini kadang di lidah, kadang pada bayi yang bisa nyusu tapi nggak dibersihin sama ibunya terus menerus ya lama-lama gini. Nah, ini kalau sampai ke seluruh badan, wajah, rambut ya. Ini kalian cukup tahu aja ya kalau ini ya, saya kasih lihat. Nah, ini juga yang di daerah lipatan-lipatan. Dan khasnya dia itu kayak induk ayam diikutin sama anak ayam. Gitu ya. Emang khas dia di buku tulisannya gitu. Maksudnya apa sih dok gitu. Jadi ada lesi besarnya, terus diikutin sama lesi kecil-kecilnya nih. Tapi sebenarnya nggak spesifik sih, Dek. Jadi ya kalau kandidiasis tuh kayak gini. Kalau beda ini sama tinea, dok, tinea corporis misalnya ya, jamur yang di badan. Dia ada di central healing. Ya, kalau ini kan nggak ada. Sama semua. Tapi dia ada anak-anaknya kecil-kecil nih. And chicken appearance namanya. Bedanya kalau tinea pasti tepinya sini tebel. Kalau ini kan merah semua sama. Dari tepi sampai tengah sama. Ini yang secara umum nih. Yang dari lahir. Kalau ini kongenital ya deh. Ini biar kalian tahu gambar-gambarnya. Biasanya dari ibunya, mungkin pada saat melahirkan normal, ibunya ada keputihan atau ada mungkin penyakit kelamin, adalah jadi melalui jalan lahirnya anaknya tertular. Nah, ini juga sering nih deh paronikia atau apa? Cantengan. Nah, mungkin ada yang pernah nggak cantengan bahasa awamnya? Nah, dia biasanya lapik kuku sininya nih. Dia Jadi kalian kalau misalnya motong kuku, nah kadang kan ada orang nih motong kuku terus nanti tepi-tepinya suka dicongkel-congkel, ya apa enggak? Ya kan? Dicongkel, dibersihin, padahal itu nggak boleh sebenarnya. Karena kita butuh lapisan ini. Untuk apa? Pada saat ada bakteri dari luar, terjaga kalau kayak gini kebuka, sehingga kalau kita kena air, sabun, jalan, misalnya sandal kotor atau apa, dia masuk. Nah, terjadinya infeksi. Makanya nggak boleh tuh dicongkel-congkel, dibersihin sini-sininya tuh. Itu satu. Kedua, kadang paronychia itu terjadi karena lempeng kuku ini kan kadang numbuh ke depan nih deh. Alhamdulillah. Pada beberapa orang dia tumbuhnya ke samping sini. Itu ada genetik. Nah, kalau kayak gitu gimana? Nah, biasanya harus dioperasi kecil. Jadi kukunya sini disayat, dibuang. Karena kalau enggak dia akan tumbuh terus. Gitu. Nah, ini ruang popok. Kalau ini khas ya.
bedain sama jamur ya jelas beda ya. Kalau ruam popok ini pasti yang pakai popok. Bisa anak kecil, bisa orang tua. Atau pasien-pasien stroke yang menggunakan popok ya. Atau disebut juga diaper rash biasanya. Dan area yang terkena adalah area yang pada popok. Nih, bokong. Ini kalau di depan juga kena. Yang tergesek sama popok. Lalu berikutnya adalah reaksi IT. Nah, reaksi IT ini spesifik deh, kelainan yang timbul tapi akibat hypersensitivity dari infeksi Candida. Contoh, misalnya ada jamur di sela jari tangan atau misalnya di selangkangan. Tiba-tiba di kepala ada ruam yang sama. Nah, itu biasanya reaksi IT. Padahal kan nggak tertular. Tapi kenapa muncul dok di area yang jauh, misalnya satu di kaki, satu di kepala, itu bisa. Itu biasanya karena reaksi IT. Lalu pengobatannya bagaimana? Kalau kita obatin yang di utama, yang di selangkangan atau bokong, biasanya yang tempat yang lain yang terakhir itu akan juga sembuh. Itu disebut reaksi IT. Biasanya karena hipersensitivitas yang dibawa sama pembuluh darah kita. Ya, kan reaksi hipersensitivitas, reaksi imun bawa sama sel imun. Nah, jadi diobatin cukup di yang resi awalnya, si primernya aja. Tapi ini jarang. Biasanya reaksi ini terjadi lagi-lagi pada pasien imunokompromis atau pasien HIV-B20 atau pasien dalam keganasan atau pengobatan steroid jangka panjang, pokoknya yang imunokompromis. Imunokompromis tahu ya, jadi yang imunnya sedang tertekan atau rendah atau penyakit autoimun lainnya. Ini nggak perlu. Nah, ini terapi-terapinya sama ya sebenarnya dikasih kalau jamur itu golongan zol-zol, ketoconazole, fluconazole, itraconazole, ya cotrimoxazole. Bisa dikasih salep topikal maupun sistemik. Lanjut. Nah, ini yang paling sering kalian temui ya. Nah, tahu nggak ini apa? Panu ya, jadi panu itu deh paling sering kan yang bawah sini ya warna putih. Tapi jangan salah, ini panu juga deh yang atas ini. Walaupun warnanya kemerahan ya atau kecoklatan. Jadi panu itu tidak selamanya putih. Sebenarnya salah. Namanya aja pitriasis versicolor. Jadi versicolor, colornya berbeda-beda tergantung dari tergantung dari warna kulitnya. Kalau bule ya warnanya jadi kecoklatan gini karena kulitnya putih. Ya kan? Kalau kulit orang bule misalnya terang, kasih warna terang gini ya nggak kelihatan kan jamurnya. Nah, tapi kalau yang kulitnya Fitzpatrick 34 atau gelap, warnanya jadi bercak putih seperti ini. Dan dia khas deh, kalau kita gores nih pada area ini, ruang ininya, atau bercak putihnya, dia seperti ada pasir-pasir sisik rontok tipis. Itu namanya fingernail sign. Ya, jadi ini petriasis versicolor atau PVC kita sebut. Itu sama dengan panu ya. Nah, ini kalau kita ambil kerokannya spaghetti and meatball nih. Ini spagettinya ceritanya nih, sporanya. Lalu ini yang bulat-bulat ini kifanya. Kalau kita kasih lampu wood deh, nah ini warnanya bagus nih mereka nih. Warnanya kuning keemasan. Jadi nyala pendarannya kayak kuning keemasan terang. Nanti kapan-kapan kita coba ya pada saat CSL wood lamp. Ini terapinya ya sama ya, golongan azol. Itu kalian pelajari. Nanti kalian dapat lagi kan terapi di farmakologi. Nah, ini folikulitis. Nah, kalau folikulitis ini di area-area yang ada folikelnya. Folikel itu di mana? Area-area yang ditumbuhi sama si rambut. Bisa di punggung, bisa di kemaluan, bisa di ketiak, ya di mana aja yang dialiri sama rambut. Nah, ini kemarin tuh ada tuh siapa ya? Si Aji ya, dermatitis seborrheic ya Aji. Nah, sebenarnya ini bukan pure karena jamur kalau seborrheic ini. Bisa satu genetik keturunan. Ini nggak nular ya, Dek ya. Kalau dermatitis seborrheic itu tidak menular, tidak ditularkan, tapi faktor pemicunya adalah biasanya genetik atau stres ya. Kurang tidur, kelelahan, itu bisa menjadi faktor pemicunya. Dan dia khas sisiknya, squamanya itu
kekuningan dan kadang ada ketombe-ketombe tebal gitu ya di kulit kepala ini. Jadi dia khas di area-areanya itu di dahi, di dekat alis. Kalau laki-laki punya jambang di jambang, ada di belakang telinga. Ya, nah ini khas banget sih dermatitis seborrheic. Jadi dia kayak lapisan kuning gini mengkilat dan ada sisik-sisik halusnya. Ya, pernah lihat? Nah, kayak gini ya. Tuh ada. Tapi ini memang pada beberapa orang memang ada faktor genetik. Biasanya kalau pas lagi mau ujian tuh tambah parah. Kalau misalnya lagi stres, nanti setelah selesai dia perbaikan gitu ya. Nah, memang pada saat lagi kambuh ya harus diobati. Bisa sembuh, bisa, bisa muncul lagi juga bisa. Karena yang menentukan adalah diri sendiri ya peranannya. Ini khas banget ya, Dek, ya. Terapinya ini bisa pakai shampoo, ada sampo namanya SS ya, selenium sulfate shampoo. Kalau misalnya yang dijual di pasaran tuh kalian pernah dengar Selsun, nah itu juga isinya sama selenium sulfate. Itu boleh dipakai. Nah, kalau ini kalian cukup tahu aja ya deh, ini adalah mikosis subkutan. Jadi biasanya sering terkena tadi pada pasien-pasien imunokompromis. Nih kayak gini jamurnya. Ini kromoblastomikosis nih kayak gini. Ini bisa sampai jamur nih deh. Kayak ke wajah. Ya, harus dilihat predisposisinya. Dan biasanya ini udah tahunan. So, pada pasien-pasien imunokompromis. Nah, ini juga nih, lobomikosis. Loboa loboi. Lihat ya, bentuknya jamurnya seperti ini nih, sampai kayak gini. Mungkin kalian pernah lihat nggak kayak gini? Yang di jalan nih banyak nih, Dek. Yang di lampu merah, lampu merah. Nah, hati-hati ya. Iya. Ada yang mau ditanya untuk infeksi jamur cukup gimana? Cukup bingung, mengerti, atau bingung? Pusing? Biasa itu, nggak apa-apa. Nanti lama-lama bisa, nanti dibaca lagi. Pokoknya yang poin-poin penting yang khas. Dok, bisa nggak sih dok kalau misalnya udah orang itu ada jamur di badan, jamur juga di bokong? Bisa nggak menurut kalian? Bisa dong. Bisa. Lalu kalau begitu diagnosisnya gimana? Kita tulisnya. Nah, biasanya kita lihat dulu mana yang terlebih dahulu. Kalau yang muncul itu di badan dulu, berarti itu yang disebut terlebih dahulu. Kalau munculnya di selangkangan dahulu, baru itu disebut. Jadi misalnya ada dua hal. Kita ketemu nih, wah ada patch, eritem, ada squamanya, terus ada central healing. Wah tinea nih fix gitu ya. Pas kita tanya, munculnya di mana? Ah, ada di selangkangan dok, sama di bagian dada misalnya. Kalian tanya, masa bu yang duluan muncul atau pak gitu. Yang di selangkangan, berarti itu tinea cruris ya. Kita sebut tinea cruris ET ya, F Linea corporis. Jadi yang kita sebut di depan adalah keluhan yang pertama muncul. Kalau misalnya dia di badan dulu ya berarti tinea corporis at tinea cruris gitu. Jelas ya? Tapi dua-duanya tetap harus disebut karena areanya berbeda gitu. Jadi nggak bisa tinea corporis itu mencakup yang ada di bokong atau selangkangan atau di bawah pusar. Area cruris itu bawah pusar, bokong, selangkangan. Ya, kalau kaki ya pedis, misalnya tinea pedis dulu, baru tangan, tinea pedis et manus. Itu ya. Jelas? Jelas ya? Ya. Ada lagi? Ada yang mau ditanya mungkin dari kalian? Dok, izin bertanya, Ya. kayak dia ini yang apa infeksi jamur ini bisa nyebar ke bagian lain nggak sih dok? Misalnya kayak pertama dia kenanya yang tinea manus, terus kan tangannya megang bagian tubuh lainnya itu bisa kena juga nggak dok? Bisa aja. Bisa. Kalau penyebabnya jamurnya sama ya bisa.
orang dari binatang, misalnya dari kucing, kucing kalian ada jamur kulit gitu ya, terus kalian pegang-pegang, kalian gendong-gendong, ya bisa kena ke kalian juga. Jadi bisa. Ada lagi? Izin bertanya dok, Mm-mm. yang di onychomycosis itu kan tadi ada yang subungual, proksimal sama superficial ya dok. Itu Mm-mm. kebelakangan di atas itu bedanya apa ya dok? Ya sih dok, Apanya? Apanya? perbedaannya. Oh, lokasinya deh. Kalau misalnya distal, kan tadi kan kita lihat ya di ujung. Kalau distal nih, misalnya ini nih di ujung sininya distal. Dan dia warnanya kuning ya rapuh. Nah, kalau yang proksimal, ya berarti yang di ujung sininya. Jadi dari pertama kali keluar si jamurnya, kerapuhannya. Ya, jadi bentuk kukunya yang berbeda. Nah, itu. Jadi itu sebenarnya tetap si Taenia ungium, tapi atau onychomycosis, cuman tergantung sama lokasi. Sama halnya kayak pluris, corporis. Nah, ini distal, proksimal gitu. Jadi kita lihatnya dari Kalau lesi untuk awal yang munculnya. sub, kalau untuk yang superficial itu di mana dok? Oh, kalau superficial hanya di atas permukaannya aja, jadi dia nggak sampai dalam. Jadi nanti kalian kelihatan nih, jadi kayak cuman putih-putih gitu doang, gitu. Jadi kayak lapisan putih superficial. Jadi cuma di kuku atas aja, di ujung atas. Kalau yang distal sama proksimal itu sampai ke bawah deh. Jadi kalau dilihat gini kadang, apalagi kalau yang distal ya, jadi ujungnya sini tuh kayak ikut ngangkat-ngangkat gini. Jadi dia udah kena semua lapisan kuku ini. Kelihatan nggak sih? Nah, ini bisa kuku nih ya. Nah, ini udah kena si lap nih, ini kuku nih ada kukunya deh. Nih, yang ini kena sini semua. Nah, kalau yang superficial cuma di atas ini aja. Biasanya lebih gampang dalam pengobatannya. Kita kikir, kikir dulu jadi keratinnya rontok, baru kita olesin salep. Nah, kalau yang kena sampai lempeng kuku, nah itu yang paling berbahaya. Gitu. Itu ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di hari Jumat ya untuk kuliah berikutnya. Ada lagi kalau ada yang mau ditanya boleh nanti WA silakan atau pas ketemu saya juga silakan. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Terima kasih sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.